Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melayani brand mobil area Jabodetabek. Nah, kali ini di belakangnya ada dua unit mobil Suzuki, yang satu Suzuki R3, yang satu Suzuki SL7. Nah, pada video kali ini tentunya kita membuat video komparasi ya. Jadi kan ini adalah unit yang sama-sama unit terendah, yang ini tipe Zeta terendah, ini R3 terendah. Sebenarnya kalau GL itu bukan tipe terendah ya, ada di bawahnya tipe GA, tapi untuk head to headnya mungkin setara sama si tipe Zeta. Nah, kali ini kita akan membuatkan perbandingannya, apa aja sih perbedaannya, simak terus. Nah, ini tapak depannya antara R3 dan Suzuki SL7. Nah, secara penglihatan ya, Suzuki SL7 yang ZT itu kelihatan lebih lega ya, kelihatan lebih lebar. Tapi secara dimensi sebenarnya guys, untuk bodi, interior, dalam semuanya itu sama. Kayak ibaratnya kayak kaca filmnya. Aku udah nanya, ukuran kacanya itu sama dengan yang tipe R3 dengan SL7 ya. Tapi karena mungkin si SL7 itu lebih tinggi, jadi kelihatan lebih besar ya. Nah, untuk selisih harganya yang Zeta itu di 256, R3 itu di 251. Yang sama-sama manual ya. Kalau yang Matic-nya itu beda 5 juta juga ya. Nah, apa sih bedanya? Jelas bedanya, ini SL7, ini R3. Nggak kayak gitu. Bedanya banyak. Seperti yang pertama, headlampnya itu kalau XL7 itu LED ya. Kalau R3 itu dia proyektor. Nah, LED-nya ini warna putih, terus ada DRL juga. Ini kalau si R3 dia tuh lampu proyektor aja, DRL-nya itu tuh nggak ada ya. Secara desain depan nih jelas beda, nggak ada persamaan nih antara R3 dengan SL7 ya. Ya teman-teman bisa lihat lah, kayak rumah fog lamp-nya juga beda R3 sama SL7, terus bempernya, grillnya, semua itu beda semua ya. Grillnya si SL7 itu dia garnish chrome-nya itu dia lebih memanjang lebar, tapi kalau yang si Suzuki R3 itu garnish chrome-nya itu lebih patah-patah dan sedikit lebih banyak ya. Nah, terus secara atapnya juga di sini beda ya. Untuk Suzuki SL7 itu ada roof rail, R3 nggak ada. Untuk antena mereka ini sama-sama udah yang bahan material yang karet ya, pendek dia ya gitu. Nah, kalau turun kita ke bagian samping, di sini baru dapat perbedaannya ya. Apa dia perbedaannya? Pelek Suzuki R3 itu ringnya ring 15 ya. Kalau Suzuki SL7 tuh ringnya ring 16. Jadi jelas di sini mungkin teman-teman mengira, wah ini kenapa si Suzuki SL7 ini lebih tinggi? Karena mungkin peleknya lebih besar ya. Makanya kelihatan lebih tinggi. Ya bisa jadi antara itu juga, atau mungkin juga di bagian suspensi juga beda, makanya kelihatan lebih tinggi, ataupun sasisnya ini juga lebih tinggi ya gitu. Tapi perbedaan satu inci aja. Sementara untuk yang Suzuki SL7 R3 itu selisihnya 2 inci. Jadi bukan cuman pelek doang ya. Nah, terus untuk Suzuki SL7 itu ada fender ya. Kalau R3 itu nggak ada, dia polos aja gitu ya. Nah, yang menariknya nih, lebih mewah sih spionnya si SL7 dibanding R3. Kalau R3 tuh polos aja gitu. Kalau SL7 dia ada spion dan dilengkapi sama sen juga. Kalau R3 tuh di body kan, jadi kelihatan ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau SL7 di spion untuk sennya, wah kelihatan mewah ya, setara sama tipe beta, alpha gitu ya. Wow, luar biasa banget ya. Nah, terus handle-nya sama ya, sama-sama warna body ya. Ini warna grey, ini warna hitam, warnanya hitam, warnanya grey, sama-sama ya. Nah, bagian belakang juga di sini banyak banget persamaannya ya. Jadi persamaannya itu banyak banget. Pertama, sama-sama nggak dapat radio fogger ya, baik tipe Zeta, baik tipe GL, R3 ya. Dan sama-sama juga belum dapat lampu LED bar ya. LED bar yang nyala di sini saat malam hari ini Zeta belum dapat. Si R3 ini juga belum dapat nih LED barnya ya. Jadi sama-sama. Untuk lampu remnya mereka sama-sama LED ya. Zeta LED, R3 juga LED, dan lampu sennya juga sama-sama bohlam, lampu mundur juga sama-sama bohlam ya. Oke. Terus lanjut, perbedaannya sih apa antara Zeta sama R3 bang? Bedanya mungkin yang aku lihat di sini bagian bempernya aja ya, antara bemper si SL7 dengan R3. Apa bedanya?
Kalau Suzuki SL7 dia itu banyak kombinasinya, kayak misalnya dia ada warna hitam doff-nya dan ada list silvernya dan kelihatan lebih gagah ya. Terus Suzuki R3 tuh polos aja gitu warna grey ya, nggak ada list silvernya, list hitam doff-nya nggak ada. Dan dia lampu reflektornya juga modelnya beda, ini model berdiri, ini model tiduran reflektornya ya. Sama-sama dapat 2 buah sensor parkir juga ya. Dan untuk bagian ini juga sama nih. Jadi kalau misalnya tukar guling nih lampu pintunya Zeta ke R3 masuk sih kayaknya ya, karena nggak ada bedanya nih, sama-sama dapat garnish ya kan. Nah sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian interiornya nih. Bagian interior sih yang jomplang banget perbedaannya guys ya. Nih kita mulai dulu untuk yang si Zeta nih. Nah untuk si tipe Zeta nih udah mewah banget sih untuk bagian interiornya. Yang pertama dia itu udah pakai wood panel kayu ya, dan list silver gini, udah luar biasa mewah banget nih. Nah, walaupun dia tipe terendah tapi udah dapat yang beginian. Isi ini sih menurut aku udah oke banget sih ya. Jadi mewahnya udah dapat, terus udah dapat head unit juga. Walaupun memang si R3 juga udah dapat head unit, cuman dia untuk Suzuki R3 tuh untuk bagian hood panel bagian sini nih, dia tuh belum hood panel beneran, masih plastik ya. Nah, untuk AC-nya juga sama nih, udah dapet digital, cuman belum auto climate aja ya sih bedanya ya. Cuman udah digital udah oke lah, oke banget. Dan yang paling jomplang lagi di bagian MID nih. MID si Suzuki SL7 tuh udah keren banget ya gini modelnya guys. Udah ya apa namanya digital lah ya, digital di bagian tengah dan udah full ya. Dan di sini banyak banget optionnya kayak driving time, jam waktu, torsi dan power semuanya ada semuanya. Sementara kalau Suzuki R3 itu kayak kuning aja gitu standar gitu loh ya. Terus di bagian sini ada setirnya. Kalau setirnya ini menurutku sama ya, sama-sama bahan karet. Dan ada audio assist control juga sama ya. Dan di bagian sini ada juga untuk pengaturan electric mirrornya. Jadi ini sama sih ya. Dan ini lampunya ada levelingnya. Untuk tipe SL7 Suzuki R3 tuh nggak ada guys. Mau tipe tertinggi pun yang tipe sport ini nggak ada juga nih leveling nih. Ya seperti standar lah ya. Terus sama juga nih bagian ini nih, kuncinya sama nih, mereka masih sama-sama pakai anak kunci seperti Suzuki R3 juga sama ya. Terus bagian joknya ini juga sama nih, sama yang tipe beta, tipe alpha nih sama nih. Di bagian pinggir kulit, tengah itu fabric ya. Itu sih. Ya, aku mau kasih lihat ke teman-teman biar teman-teman bisa langsung lihat bedanya ya. Tadi XL7 begini. Ya. Kalau Suzuki R3 dia begini. Dia itu kebanyakan plastik sih ya untuk bagian wood panelnya. Nah, tapi dia ini kesannya hitam semua ya. Oke deh. Hitam ke grey-greyan ya. Lebih mirip ke warna grey sih untuk bagian wood panelnya nih ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Jadi itu nggak pakai wood panel, cuman pakai plastik aja nih bahannya. Kayak tadi Suzuki S7 ya. Ya itu opsional, teman-teman pilih mau yang mana juga boleh ya kan. Perbedaannya cuman di 5 juta rupiah aja ya. Diskonnya sama-sama 32 juta ya kan. Nah terus yang aku bilang tadi nih MID-nya. MID itu warna kuning doang ya, nggak full ya. Terus untuk pilihan ininya nih nggak ada kayak torsi dan power gitu ya. Cuma ada average rata-rata bahan bakar doang tuh 15,7 ya kan. Nah, terus setirnya nih aku bilang tadi, setirnya sama ya. Bahannya bahan karet, ada audio assist control juga. Dan bagian AC-nya juga sama nih, udah digital juga. Head unitnya juga sama, udah JVC 8 inci. Ya itulah dia bedanya ya antara si tipe Zeta dengan Beta. Nah teman-teman tinggal pilih nih. Untuk mesin sih sama sih mereka, mau tipe R3 yang GL, SL7 Zeta mereka sama semua. Walaupun yang tipe tertinggi pun mereka semuanya sama ya. Nggak ada perbedaan, hanya perbedaannya di bagian ya fitur-fiturnya ya. Kelengkapan teknologinya itu beda ya antara tipe misalnya R3 ke GX ataupun GX ke Sport, itu beda-beda ya. Nah ini yang GL ini adalah tipe paling terendah setara sama tipe Zeta lah ya guys ya. Gitu. Nah terus aku lupa ngasih tahu tadi untuk bagian transmisinya. Kalau R3 GL tuh dia ya masih standar aja tuh guys. Jadi apa namanya, tuasnya itu yang masih apa ya, bahannya itu bukan mika, bukan keramik ya. Kalau yang si Zeta tuh udah keramik tuh bahannya, sama kayak tipe Beta ya. Untuk tuas transmisi manualnya ya. Untuk maticnya sih sama mereka ya. Gitu.
Jadi gitu dia untuk sedikit perbedaan antara si tipe Zeta dengan yang tipe R3 GL ya. Sekian dulu guys untuk videonya. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat untuk perbandingan antara tipe Zeta dengan yang R3 GL-nya ya. Jadi teman-teman supaya ada pandangan ya antara dua mobil ini ya. Jadi teman-teman mungkin bingung mau pilih yang tipe Zeta ataupun pilih yang tipe GL ya. Nah, di sini udah jelasin tadi perbedaannya ya. Secara tapak luar juga lebih oke sih Suzuki S7. Terus terang kalau disuruh pilih nih aku antara R3 GL dengan Excel 7 Zeta, aku pilih yang Zeta karena selisih 5 juta doang. Teman-teman udah dapat wood panel yang super mewah, terus dapat juga apa namanya MID yang keren ya kan. Peleknya lebih gede juga ya. Dapat urvel juga ya kan. Spionnya di bagian apa sennya di bagian spion, jadi nggak di bagian body, udah mewah aja gitu. Jadi nggak ketara nih tipe Zeta atau tipe beta atau alpha, apalagi kalau kita pasangin aksesoris yang tipe alpha tuh kayak talang air, spoiler, jadi orang kiranya ini tipe alpha nih bukan tipe terendah nih ya kan. Tapi kalau ini kita mau pasang spoiler pun eh, tetap ketara ya. Kenapa? Karena peleknya si R3 GL ini silver ya kan. Kalau yang support nih ini kan two tone, terus two tone itu agak beda juga ya, ciri khas banget nih two tone nya, dan gak ada body kitnya juga ya kan. Kalau bisa aja sih pasang body kit tapi jauh banget ya, jadi kita nggak bisa nyamain. Apalagi MID-nya, kalau kita ganti MID-nya ya lumayan juga ya, apalagi wood panelnya gitu kan, gitu-gitu ya, fitur-fitur segala macam ya kan. Pokoknya kalau mau ngambil yang bisa nyaru-nyaru ataupun bisa nyangkanya adalah tipe tertinggi, ya ambil tipe Z aja ya. Oke, sekian dulu untuk promonya. Kita R3 itu GX lagi ada promo sport, promo diskon 37 juta. Untuk R3 untuk Excel 7 itu ada promo senilai 32 juta untuk potongannya. Teman-teman langsung kontak Edi aja di nomor di bawah ini di deskripsi. Ya, akhir kata dari Edi, terima kasih. Tetap jaga kesehatan guys dan semakin produktif. Semoga videonya bermanfaat. Selain bermanfaat juga semoga dapat keberkahan untuk transaksi mobilnya dengan Edi Suzuki Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.